Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Satrio Widodo dengan NIM 19360009. Kali ini saya akan menjelaskan hash function. Hash function itu biasa disebut dengan algoritma intisari. Lalu juga hash function itu biasa juga disebut dengan algoritma satu arah ya. Kriptografi satu arah tuh seperti itu. Hash function sebenarnya memiliki dua jenis. Yang pertama ada MD5 dan hash min 1. Um, Lalu di sini saya akan menjelaskan algoritma yang bagian MD5 saja karena saya seperti memang tertarik dengan MD5 walaupun saya menjelaskannya tidak serinci-rincinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, algoritma hash yang juga disebut sebagai algoritma intisari pesan digunakan untuk menghasilkan intisari pesan khusus untuk pesan acak. Hashing memiliki properti satu arah dan karena properti inilah mereka dianggap memiliki peran yang besar dalam memberikan integritas pesan dan menyimpan sandi. Lalu MD5. Algoritma hash MD5 adalah fungsi hash searah dengan nilai hash 128 bit. Hash dikatakan sebagai fungsi searah karena pesan yang dimasukkan akan diubah menjadi pesan pendek atau intisari pesan dan sulit untuk kembali ke pesan awal. Fungsi hash dapat mengubah pesan input yang memiliki panjang berubah-ubah menjadi pesan singkat yang panjangnya selalu diperbaiki. Algoritma hash MD5 memiliki 32 bit karakter. Lalu sekarang kita akan mencoba melakukannya ya. Pertama-tama tentunya kita ini menyiapkan examnya. Lalu di sini kita akan membutuhkan MySQL dan juga karena saya sudah membuat database-nya. Jadi dan semua juga sudah saya coba dan berhasil. Jadi saya tidak akan mempraktekkan cara membuatnya. Saya akan beritahu secara singkat aja. Di sini ada hash db-nya di sini ya. Untuk database-nya. Lalu ini ada untuk koneksinya, untuk mengkoneksikan antara hash dan login database dan web login ya. Lalu di sini kayak bekerjanya untuk seperti CRUD cuman tidak menggunakan delete dan update ya. Cuma create dan read saja kalau di HashDB yang ini. Lalu koneksi ini untuk menghubungkan antara hash dan login page. Lalu di sini saya sudah bikin ya, ini udah kebuka MySQL-nya. Saya kasih nama di sini sebagai crypto, database crypto dengan table hash. Ini ya. Nih. Saya udah ada, jadi saya tinggal bikin baru di new. Lalu jika sudah ada seperti ini, masukin namanya sebagai contoh apa? Sendok mungkin. Lalu import, dan jika database-nya ada ya tinggal diimport source file seperti biasa lah ya. Oke, lanjut balik ke awal tadi, crypto. Di sini namanya sudah saya ganti juga di sini ya sebagai crypto, jadi mereka bisa terhubung gitu, dan codingannya sudah dibikin juga. Lalu di sini loginnya. Oke, langsung masuk ke webpage. Buat menambah datanya. Lalu
login page. Nah, di sini cara kerjanya hampir mirip dengan CRUD, cuman tidak bisa diupdate dan di delete. Ya, di sini hash ya. Pertama-tama untuk menggunakannya kita masukkan nama, let's say Semarang, lalu username Semarang juga, lalu passwordnya ASDFGH, ya kan? Lalu di sini pilih keterangan jika kita klik di radio ini MD5, maka nanti username-nya akan masuk ke database dan diproses di dalam database sehingga nama tersebut diubah menjadi MD5. Begitu juga dengan password, dan di sini keterangannya bahwa ini diubah menjadi MD5. Kita lihat apakah di database sudah masuk Semarang. Ya, sudah masuk. Lalu ini bisa dicoba di login di sini. Seperti tadi, Semarang. Lalu passwordnya tidak bisa dibaca karena sudah diganti langsung ya guys. Saya lupa tadi passwordnya, SDFGH. Lalu login dengan non. Atau coba dengan dia juga bisa login pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai yang sudah diterjemahkan menjadi MD5 ini. Dia bisa juga login menggunakan itu, tidak perlu dengan kalimat Semarang begitu. MD. Namun jika menggunakan ini harus diubah menjadi non. Lalu login. Nah, yang terhormat Semarang, Anda bisa login secara MD5. Begitu. Jadi kalau misalkan kita lupa juga, kita juga bisa menggunakan MD5 translator, hash descriptor seperti ini. Lalu jika seperti saya tadi, saya kan lupa passwordnya, ini bisa di copy lalu dimasukkan, di submit. Nah, ASDFGH ini balik lagi ke login sini, kita masukkan Semarang ASDFGH, lalu ini di MD5 login. Nah, karena tadi pas waktu pertama kali tadi si Semarang, yang kalimat Semarang itu kita daftarkan ke MD5. Jadi dia terbacanya MD5 dan login harus menggunakan MD5. Tapi kalau misalkan username tadi itu harus ditranslatekan menggunakan non, dipindah ke non dan terdeteksinya akan menjadi MD5 begitu. Ini juga bisa, misalkan Jakarta, ini BNM, lalu ke SHA, simpan. Nah, kodenya akan menjadi SHA. Jika non, dia tidak akan melakukan perubahan kalimat. Jadi dia akan stay di kalimat apa yang ada, kalimat dasar atau plain text tadi namanya kalau nggak salah. Nah, begitu. Lalu ya, lagi-lagi saya ngerjainnya di Notepad Plus ya, codingannya. Saya pikir cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.